Oke, sebelumnya saya ingatkan kembali mengenai tugas-tugasnya. Jangan lupa untuk melengkapi pertemuan 1 sampai 7 nanti, karena itu akan masuk ke dalam komponen penilaian, gitu ya. Terus buat kalian yang masih bingung sama PR-nya, ini nanti saya bahas lagi supaya kalian bisa dapat petunjuk. Nah, kira-kira kalau mau bikin soal kemarin yang mengenai bikin news, blog, event itu kayak mana Bu? Gitu. Ini nanti saya akan tunjukkan lagi ya. Nggak apa-apa yang tugas kalian kumpul itu masih salah. Yang penting kalian udah kumpul dulu, nanti bisa diperbaiki. Pada saat nanti waktu kita menyempurnakan website kita, ya. Website itu jangan sampai lupa akunnya, user password-nya, karena nanti akan kita update lagi. Kalau kemarin kan masih landing page aja. Nanti kita akan isi halaman dalam-dalamnya. Tapi landing page itu pun masih belum sempurna. Kemarin kan konten-kontennya kita masih belum mempersiapkan ya. Nah ini sambil kita tahap demi tahap, pertemuan demi pertemuan kita akan lengkapi satu persatu, gitu ya. Oke, ya. Yang penting dikumpul aja. Saya appreciate sama yang sudah mengumpul, mau benar mau salah, tidak apa-apa. Namanya juga kita masih belajar. Semua itu memang butuh proses. Oke, saya share screen aja, jangan lupa absensi ya. Nah, tentang social media management. Sering saya sudah menyampaikan kepada kalian bahwasannya sosial media itu sarana paling ampuh untuk Anda bisa beriklan, berpromosi, brand awareness, dan sebagainya. Karena bukan sebagian ya, sudah ranahnya internet itu adalah ranahnya menggunakan sosial media. Karena sosial media itu dianggap adalah salah satu entertain dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sangat ampuh sekali alat pemasaran kalian itu menggunakan sosial media. Apakah mau pakai Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Saya tidak singgung kemarin YouTube ya. Ternyata YouTube itu juga bagus untuk Anda ingin melakukan brand awareness ya, branding gitu. Karena semakin banyak channel yang Anda gunakan, maka semakin besar kemungkinan possibility yang Anda bisa jangkau untuk mendapatkan pelanggan atau target atau calon atau lead generation. Berikutnya adalah saya akan terangkan peran sosial media di bisnis era digital. Padahal ini memang seringkali saya sudah sampaikan ya. Yang pertama untuk bisa Anda media promosi produk ya. Dan ini adalah sarana promosi yang gratis, nggak berbayar. Jangkauannya lebih luas. Kemudian targeting audiens Anda. Kemudian yang kedua, sarana untuk bisa membangun komunikasi dengan pelanggan. Dengan media sosial itu Anda bisa langsung communicate, bisa interaksi dengan calon customer melalui banyak sekali tempat yang bisa Anda gunakan. Apakah melalui kolom komentar, kayak artis ya, atau influencer, itu ketika dia posting satu, apakah IG story, apakah status, feed Instagramnya, itu kan selalu banyak reaksi, tanggapan, komentar dari followernya ataupun non-follower ya, yang suka rusuh-rusuh gitu kan. Atau ada yang mengirimkan pesan melalui direct message ya. Jadi kita bisa membalasnya atau kita tidak bisa membalasnya gitu. Memang sangat repot karena kita harus membalas satu persatu komen atau komentar atau pertanyaan. Yang kadang-kadang pertanyaan itu dia nanya sudah ada di caption, kadang-kadang seperti itu. Itulah dia memang yang akan kita hadapi ketika kalian akan jualan. Nah, di saya sendiri, karena memang produk saya adalah software house, developer aplikasi, jadi memang pertanyaan-pertanyaannya juga bukan ini berapa sih, gitu ya, ini ukurannya apa sih, gitu, nggak seperti itu. Nah, jadi dan tidak banyak pertanyaannya yang nanyanya di kolom komentar atau direct message, gitu. Tapi banyakannya langsung nanya di WA. Nah, repot, tapi itulah sarana kita, peluang kita untuk bisa dapatkan konsumen. Konsumen akan merasa puas kalau dia sudah dijawab. Minimal, kan ada kalau di Twitter kan bisa nge-like komentar itu ya, atau di Facebook kan sudah, kalau nggak jawab kan kita bisa like pesan dia atau komentar dia. Nah, itu tandanya kita sudah berinteraksi dengan si konsumen atau audiens kita lah gitu ya.
Atau Anda bisa buat repost ya, atau retweet testimoninya dengan mencantumkan ini adalah testimoni user saya. Di circle saya di Facebook juga ada ya, dia pertanyaannya dari WA atau pernyataan dari Facebook yang dia capture, kemudian dia share menjadi status Facebook dia, atau bahkan transferan gitu ya, dia foto gitu, dia upload di Facebook, itu sarana untuk nge-branding atau ngepromosiin atau memancing lah ya, memancing audiens untuk bisa berinteraksi dengan apa yang dia coba sampaikan. Yang kedua, berbagi informasi umum yang terkait dengan bisnis usaha. Ini sama lah ya dengan ketika kita menggunakan sebagai media promosi produk. Jadi Anda tidak hanya bagikan produk saja, tapi juga bisa kasih informasi tentang tips ya, yang bisa dibaca atau artikel singkat ya, karena selain dulu Twitter itu adalah microsite, itu Instagram sudah dianggap sebagai microblog gitu ya, atau mini site. Jadi satu status itu bisa mengurai cerita gitu. Saya sudah memperhatikan YouTuber yang mirip dengan saya, karena saya sekarang lagi research mengenai bagaimana sih konten seperti saya ini enaknya untuk siapa target saya. Apakah target saya cocok ke mahasiswa atau ke UKM atau orang yang seusia dengan saya. Gitu ya, saya masih riset, belum menemukan pola untuk channel YouTube saya gitu. Masih seputar bahwasannya saya adalah dosen, dengan saya share mengenai apa yang sudah kita pelajari dan apa yang kalian kurang jelas, jadi saya ulang dalam bentuk video YouTube gitu ya. Tapi ternyata saya riset gitu ya, lihat-lihat konten-konten di YouTube, kenapa orang makin banyak aja jadi YouTuber. YouTuber itu ya nggak sekedar jadi kayak artis-artis gitu, tapi YouTuber yang memberikan atau membagikan ilmu-ilmu pengalaman dia gitu di YouTube. Dan sekarang ini memang saya belum masuk ke arah monetize, tapi orang akan arahnya ke sana. Selain dia nge-branding diri dia, juga dia akan suatu saat kalau banyak viewernya, banyak subscribe-nya, dia akan monetize kontennya itu. Saat konten saya sudah lulus kalau mau dimonetize gitu, tapi saya masih belum mendapatkan pola karena juga viewer saya masih sedikit, monetize-nya gimana gitu ya. Konten saya juga masih kayaknya masih umum lah, banyak konten-kontennya sejenis ya saya buat gitu. Ya, contoh nih ya, saya coba Instagram yang saya ikutin, dia juga Instagram ya. Namanya. Ini nampak ya layar saya ya. Nah, ini saya ngikutin satu namanya Vanessa Lau, dia termasuk dengan internet marketing juga, jadi dia suka konten kreator untuk bisnis lah ya. Jadi saya membaca dan mengikuti tips-tips yang hack life lah ya, untuk yang bisa kalian ikuti. Dan dia memang saya lihat menganggap bahwasannya Instagram dia ini udah kayak microblog. Dan nah ini isinya panjang gitu ya. Jadi kalau dulu sih website ya, tapi orang lebih banyak interaksi dan membaca tuh melalui Instagram. Jadi dia menggunakan peluang itu untuk dia sajikan cerita hidupnya, tipsnya atau blognya itu di dalam bentuk Instagram. Ini boleh-boleh saja, dan ini adalah sesuatu yang bukan sangat baru, tapi bagi saya kayaknya cukup layak untuk saya bisa ikuti gitu ya. Selain saya memang target, memang saya mau nge-branding diri saya gitu. Karena ketika saya mau update blog saya, yosidasari.com juga karena terlalu banyak pertimbangan konten seperti apa yang mau saya isi, sehingga ya jadinya nggak terinput-input atau nggak terupdate itu websitenya ya, personal blog saya. Kemudian yang keempat, menjaring konsumen atau target baru. Ini ya saya sudah beberapa kali sampaikan kepada kalian. Oke, saya tidak usah membahas itu lagi. Nah, definisi sosial media manajemen adalah
proses menciptakan konsep atau penjadwalan, ya, kemudian analisa konten, apa yang mau diposting, dan platform apa yang mau kita gunakan, apakah Facebook, apakah Twitter atau Instagram. Jadi media sosial ini digunakan untuk baik sebuah merek, ya, organisasi, institusi, individu atau bisnis untuk bisa meningkatkan brand awareness, yang mempertahankan reputasinya. Jadi social media marketing tidak akan bisa berjalan untuk mencapai goal tanpa manajemen yang baik, ya. Semua biasa ya, bisnis kalau nggak ada manajemennya juga tidak akan berjalan lancar karena kita tidak punya penjadwalan yang bagus untuk itu. Nah, kenapa kita perlu membutuhkan social media manajemen? Yang pertama adalah hemat waktu. Ya, kalau kita tiap hari ngabisin waktu mikir hari ini mau posting apa ya, hari ini mau posting apa ya, gitu. Lebih baik kalian memang sudah jadwalkan postingannya, sediakan satu hari misalnya 2 jam atau 3 jam untuk bisa membuat penjadwalan. Misalnya nih, 1 minggu postingan aku seperti ini, 2 minggu atau 3 minggu atau bahkan sebulan. Makanya ada yang jual produk kalender sosial media, ya. Jadi perlu bingung mikirin apa sih konten yang mau kita masukkan ke sosial media kita. Yang penting ngurus closingan aja. Masalah sosial media marketingnya udah ada, kita siapkan nih dia sebulan gitu. Jadi saya udah kok lagi itu, makanya ada online shop yang kalau kita tanya dia nggak jawab. Bukan berarti sombong, karena sebenarnya upload dia ke sosial media itu bisa jadi sudah ada pakai tools penjadwalan, sehingga dia udah nggak lihat-lihat lagi karena dia sibuk produksi produknya, gitu, memperbaiki produknya, jadi dia nggak lihat-lihat lagi. Kemudian yang kedua, memperluas pasar, ya sama lah tadi ya, kenapa kita harus pakai media sosial gitu. Kemudian yang ketiga, memahami audiens agar bisa lebih baik. Ya, ini jadi ketika kita bisa melihat siapa yang follower kita, terus siapa yang tertarik dengan produk kita bisa lihat di situ audiens kita, mulai dari gender, pekerjaannya apa, usianya sampai berapa, bahkan domisilinya, yang kadang-kadang mereka juga cantumkan di akun media sosial mereka, itu bisa kita jadikan database di perusahaan kita, di bisnis kita. Karena kalau kita sudah punya database user, itu akan lebih bagus lagi ya. Kenapa? Nanti ada lagi kita belajar bagaimana email marketing gitu. Itu salah satu sarana digital marketing yang cukup ampuh dalam menggait user existing, ya, user yang udah ada, selain kita cari user baru. Kemudian meningkatkan customer support. Ya, jadi salah satu pentingnya operasional perusahaan adalah membantu kita supaya bisa lebih dekat dengan konsumen. Itu tadi ya sudah saya bahas. Kemudian bisa meningkatkan brand awareness, karena konten yang kita sajikan begitu konsisten, begitu memang sudah kita pikirkan baik-baik, brand identity apa yang mau kita berikan kepada user kita, kepada followers kita, gitu ya. Oke, kemudian media praktis untuk informasi, berita, dan promosi. Jadi masyarakat itu sudah paham betul, setiap perusahaan itu dia harus punya presensi sendiri di akun media sosial, sehingga ketika dia ingin mempromosikan produknya, dia tinggal upload saja, ya untuk mendapatkan target yang lebih luas, untuk mendapatkan citra yang baik di mata followernya. Nah, jadi si sosial media manajemen ini nggak cuma jual produk aja, tapi juga memberikan konten-konten seperti informasi, berita, ya, atau promosi lah ya, hari 10, bulan 10, atau 11 nanti bulan 11 gitu, bakalan ada promosi atau campaign apa yang mau kita siapkan. Jauh-jauh hari, misalnya sebelum tanggal 10, biasanya kayak Shopee atau Tokped atau marketplace lain tuh jauh-jauh hari mereka sudah siapkan event itu gitu ya. Bahkan sudah lewat tanggalnya pun mereka campaign-nya masih berlaku gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengelola media sosial dengan baik ya. Nah, yang pertama itu tadi memang kita perlu ada strategi social media management. Kita bisa juga melihat pesaing-pesaing. Saya suka ngumpulin atau nge-tagging atau menyimpan konten-konten yang saya nilai ini bagus. Saya nyarinya kompetitornya bukan sama kayak saya gitu. Kompetitor saya kan banyak yang di Medan ya, mirip dengan Coding Lab.
Saya ngambil kontennya atau melihat kontennya nggak dari mereka, tapi saya suka lihat dari media dari luar negeri gitu ya, yang kemudian saya lihat cara mereka promosi itu baik, itu yang saya tiru. Dan saya lihat, saya melihat pesaing, apa yang kelemahan dari pesaing saya. Nah, selalu seperti itu, supaya kita bisa tahu positioning kita, value kita itu di mana. Gitu. Kemudian sasaran pasar. Selalu juga saya sampaikan, target jangan sampai Anda tidak tahu target audience Anda siapa untuk produk. Misalnya, kemarin siapa produknya yang meja komputer ya? Siapa sih yang punya meja komputer yang bisa dibawa, meja lipat gitu ya, yang bisa ditaruh di tempat tidur karena lagi masanya banyak work from home, school from home. Jadi meja itu kudu ada yang bisa mobiling. Mobiling maksudnya ya mobiling bisa dipindah-pindah di ruangan di rumah gitu ya. Bisa di tempat tidur, bisa di depan TV, di ruang keluarga dan sebagainya. Nah, sasaran kita ini kita bisa periksa atau kita bisa cek nanti kata kuncinya di timeline apa, interest mereka apa, jenis kelamin itu yang balik ke demografi lah ya, lokasi, geografi Anda, pengikut akun yang sama dengan bisnis Anda itu seperti apa. Saya sering tuh kalau misalnya saya komen di online shop misalnya tas kulit, saya nanya harganya berapa gitu ya, ada warna ini enggak sis gitu. Itu enggak lama kemudian saya akan mendapatkan notifikasi tas kulit ini baru saja memfollow Anda gitu. Artinya mereka melihat audiens dari pesaing mereka gitu ya. Jadi mereka lihat betul-betul memang research, dan itu memang nggak bisa kita sebagai pemilik ngerjain semua. Memang sebaiknya sudah ada timnya, tim yang betul-betul concern masalah social media management. Jadi dia periksa tuh audiensnya. Kalau ada audiens yang nanya, berarti kalau kemarin kita cerita funneling, itu sudah ada tahapan dia mau tahu gitu, walaupun dia belum tentu beli. Tapi mau tahunya dia itu menjadi poin penting bagi kita untuk bisa nge-follow si ini, mana tahu dia ketika lihat siapa yang nge-follow saya ya kan. Kalau saya dapat notifikasi siapa yang follow saya lihat. Oh, saya akhirnya melihat feed Instagramnya. Oh, cantik-cantik ya tasnya gitu. Oh, ternyata lebih murah harganya. Nah, itu kan jadinya pasar baru dia gitu ya, target baru dia ketika dia nge-follow saya. Asalnya dari mana? Ya dari dia mengintai lah ya, mengintip siapa-siapa aja yang komen di status pesaing dia. Nah, kemudian kurangi hard sell. Hard sell itu ya kayak jualan, langsung jualan. Belilah ini, harganya ini, belilah ini. Jadi ada sesekali kalian jangan postingnya jualan terus, orang juga jadi enak atau bosan gitu. Metodenya pakai yang soft sell gitu. Kemudian memperluas jangkauan follower dan gunakan tools. Ada banyak tools yang bisa Anda gunakan untuk social media management. Nanti bisa saya tunjukkan pada kalian. Oke, ini ada the key element of social media management. Ya. Yang pertama adalah menciptakan persona audience. Nah, ini yang selalu saya sampaikan kepada kalian, menciptakan atau mengetahui siapa yang menjadi audiens kalian. Ya, inti dari social media marketing yang efektif itu adalah Anda bisa berbicara kepada target audiens melalui postingan sosial kita. Makanya tadi kan ada interaksi kepada user kita. Kalau misalnya dia nanya, ya kita jawab. Karena itu menjadi hal yang positif bagi si algoritma Instagram, bahwasanya postingan kita itu diminati. Jadi bukan jumlah like yang menentukan postingannya bagus, bukan. Tapi ada interaksi di dalamnya. Gitu ya. Tidak menyukai atau tidak like itu bukan berarti tidak suka. Like itu juga bukan berarti dia suka. Ya, ada yang saya kalau nge-like teman-teman, ada yang sebenarnya saya nggak suka, ya udahlah karena dia teman saya like aja gitu. Ya, ini like gitu. Kadang-kadang saya berharap saya like status dia biar dia like status saya. Walaupun sebenarnya jumlah like itu tidak ada pengaruh pada tingkat popularitas kita, gitu ya. Persona audiens itu adalah bagaimana kita melihat secara mendalam tentang demografi dari audiens kita.
minatnya, ketakutannya, kebutuhannya, perilaku mereka seperti apa. Oke, seperti apa sih kalian bisa memetakannya? Jadi seperti ini ya, perhatikan bagaimana target persona itu memberikan detail tujuan, ya, tantangan dan masalah dari target tersebut, gitu. Kemudian kita patut mengetahui siapa yang dia berada di mana sih audiens kita ini. Kalau kita mau jualan meja lipat itu yang gunain siapa? Apakah nanti meja lipatnya support untuk orang yang bekerja dengan komputer, ataukah meja lipatnya hanya untuk nulis-nulis di apa ya, menggambar gitu ya, atau hanya sekedar untuk main game gitu. Main game itu kayak permainan-permainan yang masih zaman dulu lah ya, yang menggunakan media kertas, ada alat-alatnya, atau seperti apa. Sehingga kita bisa tahu nanti ini user saya adalah seperti ini, usianya seperti ini, gitu ya. Maka yang dengan user usia sekian sampai sekian, itu di mana dia letaknya. Tuh. Ya, jadi misalnya ini menurut si tren internet merrymaker ya, jaringan sosial terpenting untuk remaja dan anak muda adalah Instagram. Makanya saya kemarin nanya sama kalian masih ada yang main Facebook nggak? Kebanyakan jawabannya enggak. Kami mainnya main Instagram, Bu. Gitu ya. Nah, jadi kalau kalian punya target user kalian itu adalah anak muda, remaja, gunakan channel Instagram sebagai channel platform sosial kalian yang utama. Selain kalau yang pakai sosial media yang lain itu pendukung. Ya, kemudian Twitter 24%, Facebook 14%. Nah, kalau kalian jualannya adalah untuk yang lebih mature, yang lebih dewasa, Anda bisa gunakan Facebook. Sarananya sangat ampuh. Karena memang saya lihat circle saya adalah orang-orang yang usianya misalnya di 25 ke atas, ya, 30 ke atas, gitu. Jadi memang kalau jualan produk bayi gitu, atau Anda mau jualan produk kesehatan, ya, kesehatan biasanya sudah lebih concernnya sih ke orang tua gitu ya, yang sudah mulai banyak penyakitnya gitu. Oh, ada pertanyaan, kira-kira saya susur aja nih. Cantik ya Bu selegramnya? Iya, cantik. Kalau jelek kalian nggak selera sih lihatnya. Oke. Nah, ini yang menjadi tugas kalian berikutnya, ya. Jadi saya nih, Mas, kalau lagi kosong, kalau lagi banyak waktu, saya suka ikut kontes desain di Top Coder. Nah, di Top Coder sekarang, mereka memberikan brief untuk project yang mau dikerjakan. Itu salah satunya adalah mereka memberikan persona audiens atau persona usernya itu akan seperti apa. Nah, ini contohnya saya tunjukkan. Oke, ini ya. Ada kelihatan punya saya. Ini adalah kontes untuk membuat project aplikasi delivery management. Ya, ini konsep desain aja. Belum sampai coding, masih bikin desain challenge saja ya, lomba desain. Konsep desain. Jadi ini dia kasih tahu nih, challenge summary-nya, membuat dashboard project, dan seterusnya. Dia ada 2 round ya. Round yang pertama dia buat dashboard untuk desktop, terus ada, ini masih desktop. Nanti yang round kedua baru bikin mobile. Nah, ini ada challenge objektifnya, maksudnya target apa, tujuannya apa. Ini overview dari aplikasinya. Ini audiensnya. Nah, ini personanya. Dia kasih nih personanya. Personanya langsung mengarah ke seseorang ya, ke satu orang. Jadi dia bikin namanya Michael Bing. Profesinya adalah software arsitek. Usianya dia langsung nih 34 tahun. Frustasinya atau masalahnya, dia ingin, I want to create a project plan, but it has many different pace to understand. Jadi dia mau bikin project tapi terlalu banyak yang harus dia pahami. I spend too much time adjusting timeline for each specific pace of plan. It confusing, membingungkan to timeline and to realize the duration. Nah, jadi dijabarkan frustasinya apa, kemudian dijabarkan juga likes-nya apa. Saya suka ini, terus saya suka ini. Nah, balik lagi ke yang tadi. Jadi ini adalah si Rachel.
small business owner, profesinya adalah social media marketing, key decision maker, kemudian demografiknya umurnya sekian sampai sekian misalnya. Sebaiknya memang langsung umurnya berapa gitu ya. Female, pendapatannya, lokasinya, pendidikannya, status perkawinannya, apakah dia punya anak atau enggak. Goals-nya apa? Ya, apa yang bisa kita buat. Jadi hampir sama seperti frustasinya apa, masalah dia apa, terus dia sukanya apa. Gitu ya. Dari situlah ketika kita sudah tahu target persona kita bisa membuat produk kita akan seperti apa. Nah, platform yang cocok itu yang mana? Konten media, konten yang positif bagi dia, positif dan tertarik itu seperti apa? Ya. Nah, kalian kan sudah punya produk. Produk tuh macam-macam kan. Misalnya mau jual tugasnya cuma bikin ini doang sih. Jadi kan kemarin di pertemuan keberapa tuh yang kalian memilih produk, pertemuan 3 atau 4 ya, pilih produknya kan. Pilih produknya terserah. Misalnya saya mau pilih produk jualan kamera, jualan gadget. Oke. Gadget dengan berbagai macam, mau kamera, mau jualan gadget tuh ada banyak ya, handphone lah, terus apa ya, top ya, tablet dan sebagainya. Nah, itu kalian tentukan kira-kira seperti apa targetku, personaku, audiensku itu seperti apa. Gitu ya. Jadi tentukan siapa kira-kira. Karena kalau misalnya ini kalian jual gadget, harganya di atas 3 juta. Oke. Kalian bikin personanya adalah Rachel, pengangguran, tidak punya pekerjaan. Usianya misalnya oke lah 35 gitu ya. Pendapatannya les setahun di bawah 12 juta itu udah parah ya kan, 1 tahun rata-rata 1 tahun 1 juta gitu. Jadi kalau misalnya dia beli barang harganya 3 juta, dia ngutang karena gak jadi 1 juta. Nah, itu berarti Anda salah memetakan user, target, audience. Nah, harga produk kalian tidak bisa dibeli oleh target audiens Anda. Makanya itu kalian harus petakan. Ketika kalian memetakan, kalian bisa tahu kan seperti apa yang akan aku berikan ke audiens saya. Baju Korea, kalian tentukan siapa yang akan menjadi user Anda. Baju jersey, siapa persona kalian. Ya, beserta ada gambarnya. Terserah gambarnya ya, jangan namanya usianya 32, tapi kalian masukkan gambar anak-anak. Jadi sesuaikanlah ya dengan persona kalian. Saya rasa tidak terlalu sulit. Jangan, Bu, kok tiap pertemuan ada tugas? Iya, karena memang ketika kalian belajar ini, kan kalian anak sistem informasi ya, kalian menguasai ini, untuk bisnis kalian sendiri aja, itu sudah kalian bisa mampu mandiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya nggak mau punya bisnis, Bu, oke. Tapi Anda adalah bisa menjadi social marketing spesialis. Apakah kalian mau jadi content marketing? Bisa. Planner social marketing bisa. Dan sebagainya. Ada banyak macam-macam ya profesi yang berkaitan dengan digital marketing yang bisa kalian ambil. Nah, jadi desainernya, untuk tukang desainnya, mikirkan captionnya, mikirkan kira-kira gambar seperti apa yang menarik orang gitu. Jadi ini untuk melatih kalian. Ya, untuk membuat ini, saya rasa 10 menit selesai, 15 menit selesai. Ya, oke. Yang wajar supaya kamu paham. Ya, oke. Jadi memang seperti itu ya. Dan saya tidak memberikan apa namanya tugas yang banyak-banyak. Kan tugasnya masih singkat-singkat. Dan masih banyak bahan yang bisa Anda dapat tuh di internet tuh banyak banget, kan? Yang nanya tugasnya apa berarti nggak nyimak ya.
Ya, oke. Chatnya di sini aja, jangan chat di WA, kan kita udah di sini. Gitu loh. Jadi tugas kalian adalah membuat user persona. Ini nanti video ini akan saya upload lah ke YouTube supaya kalian nanti bisa nyimak lagi PR-nya apa. Oke? Dibuat ini loh user persona yang ini. Kalian menentukan siapa audiens kalian supaya kalian bisa tahu nanti kemana channel yang harus kalian fokuskan. Seperti apa konten yang kalian akan fokuskan, ya. Terus nanti saya akan paparkan bagaimana sih buat konten yang menarik. Nah, kontennya juga untuk si usernya ini, ya, target kalian ini, audiens kalian ini. Bu, itu kita taruh muka siapa? Ya, terserah, boleh siapa saja kalian bisa masukkan, di Google itu ada, tapi sesuaikan ya. Kalau misalnya di sini namanya bukan Rachel misalnya, namanya Sueb misalnya, ya kan nggak cocok kalau gambarnya cewek begini gitu ya. Disesuaikanlah nama dengan apa namanya demografi dia dengan fotonya gitu ya. Mang Oleh, kamu kalau mau bikin user persona Mang Oleh itu dia bisa nggak kira-kira beli produk kamu. Nah, sesuaikannya, oke. Ya, saya lanjut lagi. Yang kedua adalah menetapkan tujuan dan sasaran. Jadi setelah kita tadi udah tahu audiensnya siapa, maka kita mulai untuk mengidentifikasi sasaran utama dalam sosial media marketing kita. Seperti apa nanti strategi yang perlu kita buat. Nah, ini saya ngambil strategi untuk UKM. Ya, kalau perusahaan-perusahaan besar ya biasanya memang lebih kompleks ya, tapi ini karena sekarang ini perekonomian kita apalagi di zaman pandemik begini yang menopang, salah satu penopang utama perekonomian negara kita ini salah satunya adalah UKM. Jadi saya ngambil UKM. Yang pertama adalah membangun kesadaran merek atau brand awareness sebanyak 74%. Ya, itu strategi orang kenapa dia harus menetapkan tujuan dan sasaran di sosial media manajemen. Yang kedua untuk mendapatkan traffic website. Ternyata dia mendapatkan jatah 53% dan mendapatkan lead generation sebesar 41%. Tujuan ini, apapun itu tujuan Anda, perlu diselaraskan dengan berbagai metrik yang bisa Anda gunakan untuk mengukur kesuksesan Anda nantinya. Jadi kalau kita tidak jelas metriknya, maka kita tidak akan bisa mencapai tujuan dan sasaran kita. Ya. Oke, yang ketiga penganggaran. Jadi menentukan berapa banyak uang yang bisa kita alokasikan untuk sosial media marketing ini. Jadi kalau yang organisasi, perusahaan-perusahaan itu memang punya pasti budget khusus untuk marketing. Nah, marketing atau pemasaran ini itu ada dijatah-jatah lagi. Misalnya mau bikin billboard, bikin iklan di televisi, bikin di radio dan sebagainya. Itu untuk marketing konvensional. Kalau untuk media sosial media marketing itu sekarang itu udah lebih fokus lagi ke sana karena audiensnya berada di sana. Sesuai dengan demografi yang kita target itu ada di sana semua. Gitu ya. Jadi orang biasanya memperkirakan akan setiap kalau dia lihat peluangnya bagus, bisa jadi dia buat 10% rata-rata untuk bisa mencapai menambah biaya atau anggaran untuk sosial media marketing gitu ya. Apa saja yang bisa perlu kita investasikan? Yang pertama konten kampanye kita ya. Ya, kadang kalau kita misalnya nggak punya pengetahuan untuk bikin konten campaign, kita sewa atau hire orang. Nah, Anda bisa masuk ke ranah ini sebagai konten kreatornya gitu ya. Itu YouTuber itu nggak kerja sendiri. Kalau yang udah punya traffic tinggi, yang punya subscriber tinggi, itu dia punya tim kreatif sendiri. Nah, tim kreatif itulah yang bisa jadi kalian adalah salah satu tim kreatifnya. Kemudian promosi sosial berbayar. Jadi kalau misalnya saya punya produk makanan, pengen cepat viral, saya bisa anggarkan untuk selebgram ya atau influencer untuk promosikan produk saya. Berapa sih sekali dia posting dalam misalnya IG story-nya. Kebanyakan sih di IG story sekarang ini saya lihat. Atau di postingannya, dia punya harga yang berbeda. Kalau di IG story sekian. Kalau sekali posting tuh sekian gitu ya.
Kemudian menggunakan tools manajemen media sosial, ada yang gratis dan ada yang berbayar. Kalau misalnya kita memang sudah concern-nya ke sana, saya rasa untuk yang berbayar bulanan juga tidak ada masalah, karena memang ini memudahkan kita dalam memanajemen. Kalau masih, ya saya pendapatannya masih sekian, strategi saya juga masih seperti ini, ya mungkin bisa kalian gunakan yang gratisan aja dulu. Saya juga masih pakai yang gratisan dalam memanajemen konten sosial media saya. Kemudian bagaimana upaya keterlibatan masyarakat, misalnya Anda buat acara-acara atau giveaway atau apa gitu ya, share ke teman kamu gitu, nanti akan dapat diskon lah, voucher lah, atau apalah gitu ya. Kemudian analytic tool, ini ada yang gratis, tapi mungkin tidak sebanyak informasi yang bisa disediakan kalau yang berbayar. Kalau misalnya benar-benar Anda adalah seorang sosial media marketing menjadi profesi Anda bisa gunakan ini sebagai aset Anda atau modal Anda dalam menggunakan keahlian Anda ketika Anda ingin memberikan hasil analisa dari sosial media Anda ke klien. Gitu. Berikutnya, sumber daya manusia. Nah, jadi ada penelitiannya sendiri bahwasanya meskipun kita sebenarnya mengembangkan sosial media itu lebih sulit untuk bisnis kecil, ya perusahaan-perusahaan besar juga menghadapi tantangan yang sama. Nah, kayak misalnya saya masih UKM, saya masih mikir kalau karena di anggaran ya, saya mikir kalau misalnya saya hire orang outsourcing gitu ya, orang luar, apakah sudah waktunya saya menggunakan jasa sosial media marketing gitu. Nah, kalau perusahaan-perusahaan besar apalagi, karena apa? Karena mereka memang, walaupun mereka punya budget untuk itu, tetapi mereka harus betul-betul memilih orang yang punya keahlian dan pengalaman untuk bisa melakukan manajemen kampanye sosial media. Karena biasanya perusahaan besar akan lebih concern-nya dia menggunakan staff internalnya ya, daripada dia menggunakan dari outsourcing. Tetapi kalau pakai staff internal, ya masalahnya adalah di skill-nya. Tapi staff internal akan lebih paham brand apa yang mau ditunjukkan sama si perusahaan tempat dia bekerja, karena dia pasti akan lebih paham. Saya bekerja di sini, visi misi perusahaan saya adalah ini. Ketimbang mereka, perusahaan-perusahaan besar ini hire tenaga outsourcing dari luar. Mereka harus belajar lagi, memahami lagi visi misi dari perusahaannya, brand apa yang mau mereka berikan kepada audiensnya, seperti apa. Itu mesti ada saling interaksi antara yang internal dengan eksternal gitu. Jadi ini sebuah isu juga, apakah ya mereka punya uang tapi yang memutuskan mau pakai jasa internal atau eksternal itu adalah salah satu hal yang keputusan yang cukup besar lah gitu ya. Oke. Ya, jangan mengeluh kalau PR kita setiap hari selalu ada. Ingat, ketika saya memberikan tugas, itu adalah sarana kalian untuk belajar, ya. Oke. Yang berikutnya, research. Jadi setelah Anda tahu tadi siapa yang akan menjalankan kampanye Anda, apakah mau pakai orang internal atau mau pakai outsourcing. Nah, sekarang Anda harus meneliti konten kampanye seperti apa yang sesuai dengan audiens Anda tadi, yang si persona tadi ya, persona audiens Anda. Terus strategi postingan Anda. Nah, ini ada strateginya lagi. Jadi jangan asal posting aja. Kecuali kalau misalnya Anda bukan memang mau jualan ya, mau branding, ya bebas-bebas aja gitu. Mau jam 2 malam, jam 3 malam gitu posting. Serah gue gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda memang membuat ini untuk sarana mempromosikan dengan yang tadi lah ya, banyak alasan kenapa Anda harus menggunakan sosial media dalam bisnis Anda, maka Anda harus punya strategi. Nah, yang pertama Anda harus pikirkan waktu posting di sosial media, karena kalau Anda tidak memahami ini, ya yang Anda posting sama aja nggak dibaca, gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda punya target usernya di Facebook, jadi setiap hari
kerja jam 10 sampai jam 3. Ini bukan penelitian saya ya, penelitiannya si Sprott Sosial, dari Sprott Sosial nih. Mereka meneliti itu ya. Ya, bisa jadi kalau dari sumber yang lain akan bisa berbeda hasilnya ya. Kemudian khusus hari Rabu paling tepat jam 12 sampai jam 2. Kalau saya di antara semua hari, walaupun semua hari itu adalah baik, saya suka hari Rabu. Entah kenapa, saya suka hari Rabu. Mungkin karena hari yang di tengah-tengah gitu ya, hari netral. Kalau Senin Selasa itu kan masih, setelah Sabtu dan Minggu kita liburan gitu, tiba-tiba ketemu Senin, ya ketemu Selasa. Rabu saya sudah menyesuaikan diri, sudah beradaptasi. Bahwasanya badan saya ini adalah hari kerja, hari produktif. Nah, masuklah Kamis. Nah, mulailah mendekati si Jumat lagi. Apalagi Sabtu dan Minggu gitu. Makanya ini jadi khusus hari Rabu ya di jam 12 sampai jam 2, terus hari Kamis lebih tepatnya jam 1 sampai jam 2. Posting di pagi hari dan malam hari sedikit kurang efektif. Oke. Kenapa? Mungkin karena orang pada pagi hari itu nyiapin kerjaan ya. Malam hari itu orang udah sampai rumah udah capek gitu, jadi malas lihat ini Facebook. Hari Sabtu jumlah Facebook yang aktif lebih sedikit ketimbang hari lainnya. Karena kebanyakan mereka udah lebih nggak pegang ponsel ya, lebih ke kehidupan nyata kali ya, gitu. Nah, ini bisa dilihat bahwasannya pengguna Facebook adalah orang-orang yang sudah mature, yang sudah bekerja gitu ya, yang sudah berprofesi atau freelance kah gitu. Bukan mahasiswa lagi gitu. Kalau mahasiswa pun biasanya nih yang dia sudah punya profesi di luar dari sebagai dia mahasiswa. Gitu. Nah, berdasarkan dari data ini, rata-rata jumlah pengguna Facebook akan membludak pada siang hari di hari kerja. Iya, karena memang kayaknya ini penggunanya adalah orang yang bekerja dan menggunakan WiFi kantor, bisa jadi ya, internet kantor, jadi mereka lebih feel free lah untuk menggunakan internetnya gitu. Dan kemudian saat makan siang ya, tadi kan tuh jam 12 sampai jam 2 gitu. Ini setiap hari jam 10 sampai jam 3 gitu. Oke, kemudian Instagram. Nah, Instagram jadi nggak hanya Facebook, Instagram juga ada punya jam-jamnya ya. Dan ini Anda gunakan juga selain postingan post ya, feed Instagram, juga di Instagram Ads. Karena kalau kamu nanti buang uang, bakar uang, atau investasikan uang lah ya, bukan bakar uang, atau investasikan uang Anda untuk pasang Instagram Ads, kamu bisa dapat traffic yang lebih tinggi kalau jam waktu tayangnya udah tepat. Jadi jangan sembarangan juga. Kata Bu Yosi, ya kita pasang Instagram Ads nih biar lebih banyak traffic. Ternyata kamu postingnya di jam 2 dini hari gitu kan. Bisa jadi itu sedikit yang viewer. Tapi ternyata menurut si Expert Voice, kalau kalian mau mau posting, ya bukan time terbaik lah ya. Anda bisa gunakan jam 2 dini hari. Ya memang bukan menjadi the best-nya ya, tapi orang begitu besoknya, karena handphone ini adalah alat yang begitu bangun tidur orang megang handphone, dia status Facebook atau status Instagram. Nah, punya kalian itu ketika sudah posting di jam 2 dia akan muncul. Gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda postingnya pada jam-jam yang orang lagi sibuk kerja, nggak lihat Instagram, ya udah feed Anda tuh lewat aja gitu ya. Nah, yang tepat itu memang di Instagram Anda bisa gunakan di Minggu jam 5 gitu. Ya mungkin ketika orang udah selesai nonton ya, dia lihat Instagram gitu, kemudian Senin pukul 7 sampai jam 10 ini ya, 10 malam, Selasa pukul 3 sampai jam 22, saya nggak tahu ini dari mana dia dapatnya, tapi sumbernya saya dapat dari Expert Voice gitu. Nah, Kamis jam 7 sampai jam 23. Nah, ini kalian bisa coba berapa sih reaksi
jumlah like, komen, atau impresinya lah, impresi ketika kalian posting, berapa orang yang bisa melihat atau menjangkau postingan Anda. Saya lihat chat dulu, izin out bentar, oke, udah jam 8. Ya, kenapa emang udah jam 8? Kan ini ya, jam 8 ya. Ya, nanti saya akan, oke, satu lagi nih, Twitter. Jadi Twitter ini salah satu platform media sosial yang punya pengguna user aktif itu jutaan. Dan ini adalah potensi platform online marketing yang cukup potensi. Walaupun dia cuma 280 karakter per postingan, tapi rasio klik tertinggi ini menurut dari The Small Business, ya, itu Anda bisa posting di Senin dan Kamis, tepatnya pukul 1 sampai jam 3 sore. Ya, best time-nya. Worst time-nya akhir pekan. Dan hari Jumat pukul 3 ke atas. Ya, saya sebenarnya adalah pengguna Twitter yang aktif. Memang saya nggak merencanakan kapan saya harus lihat Twitter, kapan nggak. Selagi saya lagi kosong, ya saya lihat Twitter. Begitu. Dan sarannya itu paling ampuh. Saya kemarin pernah tunjukin ya, kalau ada satu pokok bahasan yang viral, itu suka ada nyelip-nyelip tuh orang jualan. Jualan Netflix, Spotify, jualan macam-macam lah ya. Nanti dia kasih tuh, wah ininya bagus sekali. Bro, jangan lupa ya, lihat postingan saya, lihat produk saya di sini gitu. Suka ada nyelip-nyelip tuh promosi-promosi kayak gitu, dia sekian banyak reply satu pokok bahasan yang lagi viral atau yang di retweet ya, atau di reply yang kebetulan saya dapat karena saya nge-follow. Nah, ini sudah ada, kalian bisa baca ya infografiknya, jam berapa sampai jam berapa. Ini sumbernya berbeda, bisa jadi akan hasil yang berbeda. Nah, ini juga ada di YouTube-nya, saya juga baru akan mempelajari sih ini kapan saya postingnya materi yang tepat di YouTube. Nah, kayak ngikutin ini nih gitu. Sekalian saya mau riset juga bagaimana responnya. Oke, sebelum ke sini, ini sekarang saya mau ice breaking games dulu supaya nggak bosen. Jadi ini kita ada tebakan dulu guys, ya kan? Tebakan isi kotak ini, ya. Silakan kalian hidupkan kameranya. Ya, kebetulan apa ya, New Balance saya kemarin beli sepatu ini. Oke. Jadi ini kita menebak. Nggak giveaway sih. Ini ice breaking game saja. Menebak apa isi benda yang ada di dalam ini. Oke. Silakan mau jawab di chat boleh, langsung di sini boleh. Ya, saya kasih clue-nya, ya. Ini bunyinya. Oke. Clue-nya adalah sering digunakan orang pada malam hari. Nah, jadi kalian boleh tanya, nanti saya akan jawab yes or no. Ya, kocok dulu Bu. Oke, saya kocok. Ya. Jadi jangan langsung Bu. Tebak ya. Kalian tanya, ya kayak ini panjang Bu. Ya pokoknya sepanjang ini deh, sepanjang kotak ini. Lampu tidur, tetot. Senter, tetot. Ya, silakan tanya, saya akan jawab yes or no. Clue-nya adalah sering digunakan orang pada malam hari. Ya. Panjang tadi katanya, panjangnya sebesar ini. Lampu tidur kecil tidak kecil. Handphone salah. Besar enggak besar sih. Ya kalau kayak gini kan, nah, berarti kan masih ada ruang nih. Laptop tetot, sangat salah. Lampu tidur tetot. Berbulu Bu, tidak. Ukurannya sedang, ya bisa. Jelas, wrong. Alat digital Bu. Charger wrong. Alat digital wrong. Enggak, apa clue-nya Bu? Alat digital. Enggak. Oke, ada lagi. Power bank salah, guling salah, bantal salah. Alat pembersih
Ya, hampir sih. Bu, kocok ulang. Oke. Apa Bu? Air freshener. Yang buat uap-uap apa itu Bu? Betul? Oh, bukan. Bukan. Cleaner tidak, diffuser bukan, odor bukan. Ya. Oke, kira-kira apa guys? Apa Bu? Aromaterapi bukan. Tanya dong nanti biar saya jawab. Tadi untuk pembersih bisa Bu. Pembersih sebenarnya enggak sih. Pembersih keyboard bukan. Kalian tanya misalnya fungsinya adalah untuk ini gitu. Jadi saya bisa yes or no. Pembersih keyboard no, sikat gigi no, sprayer Bu, mahal Bu. Kalau dibandingkan dengan gadget lebih murah. Tadi buat tidur ya Bu. Ya, biasanya digunakan orang ketika ya pada malam hari. Tadi buat tidur ya Bu. Ya, untuk mau tidur bisa juga gitu. Dipakai waktu tidur, enggak waktu tidur sih, pas mau tidur. Remote tidak, bukan. Headset bukan. Masker mata bukan. Matras juga bisa sih matras. Kacamata bukan. Bisa dimakan? Tidak. Oke. Any question? Clue lagi. Oke. Kasih clue lagi Bu, dikit. Dia tidak bisa dimakan ya. Jangan itulah Bu. Oke, apa? Disebut bukan alat digital. Dia bukan alat digital. Apalagi clue-nya ya? Clue-nya ini bisa disalahgunakan sih di luar dari fungsinya. Obat tidur Bu. Obat tidur bukan. Dia seperti apa? Ekstasi? Bukan. Oke, saya kocok lagi. Obat. Obat ya bisa dibilang obat, tapi tidak bisa dikonsumsi. Padat. Padat enggak. Parfum. Parfum bukan. Ciri-cirinya apa, Bu? Ciri-cirinya mirip kayak parfum sih. Rubik. Minyak angin. Minyak angin salah. Fresh care salah. Ayo, apa lagi kira-kira? Mirip apa Bu tadi? Mirip ya kayak parfum, bisa kayak parfum sih. Tapi fungsinya bukan untuk parfum. Aromaterapi. Ada juga yang ada keluarga. Ya bisa kiss spray, bukan kiss spray. Refresh, enggak refresh sih, semprot ruangan ya Bu. Ya even ya close. Stella bukan. Baygon, ya. Hit, ya boleh, ya oke. Ini dia. Ya. Novia. Oke, Novia, kok bisa nebak ini sih? Mana sih Novi? Kok bisa nebak ini? Soalnya tadi Ibu bilang bisa seperti obat. Ya. Terus ya begitulah Bu, pokoknya tebak-tebak lah. Oke. 100 buat Novia. Bu, itu kalau buat tidur bisa mati kita di dalam, Bu. Sebelum tidur. Sebelum tidur. Kan tadi nggak pas tidur kan. Sebelum tidur kan semprot gitu kan. Ada gas-gasnya juga kan, ya kan. Terus kayak parfum ya mirip gitu. Ada aromaterapi, ada juga yang pakai aromaterapi. Bu, parfum wangi, Bu. Pewangi, ya kalau pewangi kamu
taruh di sini kan bisa mabok nih kan? Kamunya mabok, bukan nyamuknya aja yang mabok. Iya. Ya, ya bisa jadi asma Udah ya. pokoknya disimpan Novia terus ya. benar. Biasa dipakai tiap pagi berangkat kerja. Oke, ice breaking-nya biar nggak bosan aja nih. Saya juga dapat ide dari teman saya untuk kelas online itu bisa mengadakan ini. Ya, ini ada bocah nih. Oke guys, kita lanjut lagi. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Ada lagi Bu giveaway-nya Bu. Giveaway. Sampai saya ini saya belum dapat ide untuk saya kasihkan giveaway kalian. Nanti saya pikirkan ya. Saya buat giveaway bisa dibagikan ke kalian. Oke, biar lebih seru nih. Soalnya ya kuliah kayak gini pasti kalian akan merasakan jenuh ya. Kadang kan kita sendirian, nggak ada interaksi kiri kanan kayak biasa gitu ya. Terus saya ngomongnya satu arah, suruh-suruh sendiri kadang-kadang kalian mau nanya, pas mau nanya lupa apa yang mau ditanya gitu. Giveaway headset, giveaway kuota. Bisa nanti saya pikirkan ya. Kalau headset terlalu mahal. Kalau kuota kan 30.000 lumayan nggak ya? Bu, Saya bisa jangan langsung 30 lah Bu. kirimkan ke handphone kalian ya kan. Giveaway laptop Asus ROG. Wow, saya langsung kismin. Ya, kami pengen masuk Enggak lah kembali. Bu, Kami pengen Ibu tamat. rakit PC dari nol aja nggak kismin Bu. Ya, doakan saja rezeki saya banyak, saya bisa kasih giveaway. Kalau bisa kasih headset ya kan. Headset gini aja pun lumayan ya kan. Ini harganya 100 ribuan nih. Tapi kan lumayan. Oke, guys, kita lanjut lagi materinya. Saya share screen lagi ya. Nah, tips menggunakan medsos dalam marketing ya. Jadi yang pertama nih buat konten yang menarik dan relevan. Jadi akan lebih baik jika konten yang kalian bagikan itu tidak hanya mengandung promosi saja, tapi juga informasi yang bermanfaat. Hindari buat konten yang memicu kontroversi, kayak sara ya, ujaran kebencian, hal-hal negatif lainnya. Hindari deh yang politik-politik gitu ya. Saya kurang suka sih postingan-postingan yang, kalau saya sekali sih boleh-boleh aja, misalnya dia menanggapi satu isu, apalagi kayak gini ya, kemarin kan ada apa tuh yang baru yang itulah ya, cipta karya itu ya, saya juga sendiri nggak paham gitu, saya mau komentar nanti salah gitu, ada yang pro dan kontra, itu biasa sebenarnya, silakan suarakan tapi ya paham dulu konteksnya apa, karena kalau salah malu kita kan mengkritisi sesuatu yang kita nggak paham gitu. Jadi buatlah konten yang menarik, yang enak dibaca. Oke, nanti aja saya kasih contohnya ya. Gunakan foto atau gambar. Menurut penelitian memang ketika kita disajikan satu visual menarik, respon orang akan lebih positif ketimbang hanya membaca teks saja. Karena membaca teks itu adalah kerjaan orang yang sangat paling malas, apalagi baca teks yang kecil. Nah, kalau kayak saya juga handphone itu mesti pakai font yang lebih besar. Dan jarak antara setiap baris itu ada jaraknya, sehingga memang ketika kalian mau membuat sesuatu, posting sesuatu, buatlah, kalaupun ada teks yang agak panjang, buatlah yang lebih lega orang membacanya. Nah, kalau bisa disertai dengan gambar visual. Gambar di Google banyak, tapi ingat penggunaan gambar-gambar ini kalian harus hati-hati dalam penggunaannya. Ada yang memang harus ada copyright-nya, yang berbayar atau yang sifatnya bisa dipakai. Jadi itu kalian harus pahami ya. Itu ada konten YouTube ya kan. Aturan-aturan bagaimana menggunakan sebuah gambar. Nah, cara mainnya tuh yang boleh dan tidak boleh itu bisa kalian cari deh di internet gitu. Kemudian optimalkan hashtag dan username. Username itu mencerminkan nama bisnis Anda sehingga terlihat lebih profesional dan bisa lebih dipercaya. Kemudian saya suka gunakan hashtag karena memang hashtag ini salah satu alat yang paling ampuh untuk orang menemukan status kita. Saya bandingkan ketika saya posting di Coding Lab dengan banyak hashtag, dengan saya posting, saya nggak pakai hashtag sama sekali. Responnya hanya ada di circle saya aja.
kalau di Coding Lab banyak yang di luar dari circle saya atau di luar dari yang nge-follow saya, follower saya, itu mereka ada yang nge-like. Ya, contohnya ya. Oke, tadi apa tuh? Yang nggak boleh yang ada watermarknya. Ya, nggak boleh ada watermarknya. Kalau bisa kalian pakai yang free pick itu sebenarnya banyak, tapi gunakan sebatas seperti apa gitu. Ada yang boleh free, mungkin sekedar untuk melengkapi posting sosial, ada yang dibolehkan ya. Tapi kalau misalnya sudah kalian menggunakan gambar gratisan untuk jadi brand komersial kalian, itu yang nggak boleh. Contohnya kemarin kasus ayam bensu ya, geprek bensu yang bermasalah ketika ternyata logonya itu ngambilnya dari free pick gitu. Nah, yang upload free pick ini lebih pelik lagi ceritanya. Yang punya free pick ini malah dia ngambilnya dari akun yang lain gitu. Jadi berenteng ini ngambil logonya ini gitu. Nah, itu bermasalah. Oke, ini contohnya misalnya saya kalau jadi yang like status saya ini hanyalah yang ada di circle saya gitu ya. Nah, kalau dan saya jarang pakai hashtag. Nah, pakai hashtag pun seperti ini aja untuk menjelaskan apa yang saya lakukan, tapi nggak dijelaskan di dalam caption saya. Nah, beda kalau misalnya saya pakai yang Coding Lab. Ini udah lama saya nggak posting ya. Contohnya misalnya ini. Nah, ini saya banyak gunakan hashtag. Nah, yang menemukan saya justru yang nge-like banyak yang dari luar negeri gitu, yang mereka memang nge-search dengan kata kunci yang seperti ini. Jadi hashtag ini sangat berguna ketika kalian mau nge-posting supaya orang bisa menemukan produk kalian. Karena kadang-kadang gini, saya mau nyari baju hijab gitu ya. Saya kadang-kadang di sini gitu nyarinya hijab. Jadi ada orang yang menggunakan hashtag itu. Nah, ini kebetulan dia pakai username yang berkaitan gitu ya, yang relate dengan kata pencarian saya. Ada kalau misalnya saya pakai ini. Nah, ini ya ada 63 juta posting yang menggunakan hashtag hijab. Nah, inilah yang bisa kita temukan gitu ya. Jadi kalau misalnya saya suka UI UX. Nah, jadi saya suka juga pakai ini gitu ya. Ini UI UX ada 700-an postingan yang menggunakan gitu. Ya, jadi saya ini udah saya following nih dengan hashtag ini. Jadi ada orang yang seperti saya nge-follow dengan hashtag tersebut supaya di feed Instagramnya bisa muncullah postingan-postingan ini. Gitu. Oke, saya baca dulu nih. Cecan Bu Alau, Aguan. Apa sih? Belajar Agi yang bagus sama Bainiko Julius Bu. Ini siapa ya? Oke, nanti bisa saya kunjungi ke sana ya. Ya, jadi memang ada pengaruh hashtag sama username saya. Kemarin sudah merubah username saya seperti ini. Nah, username-nya saya bikin nih, ini ya, pakai huruf besar. Terus saya mau nge-branding bahwasanya adalah saya IT konsultan. Nah, terus saya kasih nih profesi saya apa, terus saya bisa apa. Gitu ya. Terus kemarin nih, bukan ini nih, akun saya. Kemarin Yosida Sari 56. Terus setelah saya baca, riset, ternyata menggunakan angka itu nggak kurang profesional gitu ya. Kemarin akun saya pernah dihack Yosida Sari. Nah, jadi saya nggak bisa ngambil lagi. Sehingga saya coba gunakan, yaudah tetap gunakan nama saya tapi pakai titik. Gitu ya. Kalau misalnya ada nggak ya ada terjadi force major lah ya, kalian tidak bisa gunakan dengan nama kalian. Kalau nama saya ini masih terbilang langka gitu, nggak rata-rata lah ya. Kalau yang punya nama banyak gitu, rame gitu, biasanya kan orang pakai angka-angka gitu. Mungkin kalian bisa pakai alternatif yang lain lah gitu ya. Kalau artis-artis tuh ada pakai real, Dian Sastrowardoyo real gitu, karena udah ada yang ngambil gitu. Kayak nama Jepang, nama ibu. Yes, mirip-mirip. Oke, guys. Ya.
Kemudian tentukan target atau kelompok tertentu. Ya, saya memang sudah menargetkan, saya lagi branding untuk UKM. Nah, jadi saya memang targetnya untuk bantu-bantu UKM lah, apalagi dengan kondisi seperti ini. Saya ingin bantu UKM, cuman saat ini memang masih mengerjakan proyek-proyek pemerintah yang sudah berjalan dan beberapa proyek yang dari perusahaan swasta lah ya. Kalau di bidang UKM udah terlalu gede itu perusahaannya gitu. Saling share konten dengan follower. Jadi Anda bisa, ya kayak tadi misalnya Anda membalas kontennya. Terus kan sekarang udah banyak orang di YouTube ya, saya lihat dia kolaborasi. Di Instagram juga begitu, kolaborasi antara si A dengan si B. Yang sebenarnya mereka punya minat yang sama. Yang satu desainer, yang satu juga desainer, yang satu desainer freelance, yang satu desainer dia kerja di perusahaan gitu. Dan mereka bikin kolaborasi. That's okay. Ya namanya kita mau maju, ya memang harus networknya diperluas. Ya istilahnya walaupun itu adalah kompetitor gitu. Oke, terus selektif dalam memilih platform media sosial ya. Nah, kembali yang ke tadi ya, kalian harus pasarnya, audiens kalian siapa, fokusnya kemana, supaya tidak salah ya platform yang salah sasaran platform yang mau kalian gunakan. Kemudian satu lagi nih, jangan spamming. Ini nggak saya bikin di sini. Jadi spamming ini dari sisi etika sebenarnya juga nggak baik. Nah, dari sisi pengguna Google atau ID itu dia akan bisa membaca bahwasannya kalian ini melakukan spamming dan dia bisa mendepak kita gitu. Nah, sama kayak Facebook gitu juga ya. Dan sebaiknya memang ketika kalian mau bikin postingan, ada tuh kemarin kontennya bisa sama dengan orang lain gitu, itu juga nggak boleh. Kalau bisa kalian buat ciri khas kalian sendiri. Terus sebaiknya nggak usah pakai ini deh, jasa menambah follower gitu. Kalau bisa kalian bisnisnya ya bisnis organik. Karena saya lihat ada juga akun yang followernya banyak, tapi ternyata sebenarnya dia menipu gitu. Saya sempat melihat akun ini dipercaya atau enggak, trusting atau enggak, lihat dari jumlah followernya. Saya pikir dengan jumlah follower yang banyak, ternyata enggak, ada juga yang tertipu dengan jumlah follower yang banyak, gitu ya. Terus saya lihat juga apakah dia punya nge-relate ya, contohnya gini. Kalau ini kan memang dia official ya, ini kan udah ada centangnya. Nah, ini kalau sudah centang ini udah kalian percayain deh. Gitu. Kalau yang belum centang biru, yang ya sebenarnya bisa lihat dari sini. Ini contohnya dia belum centang biru. Oh, ini udah centang biru. Oke, ini udah centang biru belum ya? Oh, ini nggak centang biru. Oke. Dia jumlahnya banyak nih followernya. Terus saya pernah belajar di sini dan saya tidak tertipu. Kalian bisa lihat, oke, like-nya 36 ya. Terus kalian lihat nih, selama si toko postingan ini, si toko online ini dia tidak menonaktifkan komentar, itu masih bisa kalian lihat, ini bisa terpercaya, akunnya trust gitu ya. Terus kalian lihat taggetnya. Orang yang nge-tag akun ini berarti ya memang ini adalah user-user yang beli, yang pernah menggunakan produknya dan dia pakai, dia posting, kemudian dia tagging ke akun ini. Berarti ini bisa dipercaya. Nah, artinya ini adalah pembeli-pembeli yang pernah pakai akun yang pakai produk dia gitu. Ini adalah akun trust. Tuh ada yang followernya banyak ya, belasan ribu, tapi ternyata fake gitu. Oke, di IG banyak fake book. Betul sekali. Centang udah corporate ya, centang dia itu ada ininya ya. Dia kirim identitas perusahaannya, kalau artis dia kirim mungkin KTP-nya kali ya. Saya belum pernah tuh belajarin kalau centang biru tuh apa-apa aja. Setahu saya itu katanya. Wajib toko sekarang ada Redbear, biar toko lebih trust. Redbear itu mungkin kalau yang di marketplace ya. Kalau yang di sini rata-rata sih dia punya rekening sendiri, apakah atas nama dia atau atas nama perusahaannya gitu.
Terus tadi kan kalau buat postingan itu nggak harus hard selling itu jualan melulu. Ini contoh, dia mungkin ada 2 nih produknya, dan yang ini satu nih enggak gitu. Nah, jadi dia mencoba untuk posting satu visual gambar tanpa caption, gambar doang, tapi memang estetikanya kalau saya lihat cara pengambilan foto dan editing fotonya cukup bagus gitu. Jadi ini sedang brand awareness saja gitu, bukan sedang jualan. Walaupun likes-nya cuma sedikit, tapi belum tentu ya dia punya pembeli yang sedikit, belum tentu. Karena ketika saya pernah nyoba mesen, ini lama karena dia punya banyak pesanan gitu. Jadi dia kemarin itu kalau kita pre-order itu bisa sampai 2 minggu gitu. Ya. Ini ya konten dia. Nah nih, dia buat feed Instagramnya itu cantik. Dan dia barangnya nyampe ya, produknya ya saya rasa ya biasa sih ya, kulit, tapi dia mampu memberikan image di IG-nya ini sangat eksklusif dan sangat mahal gitu. Oke, ini ya tasnya ada di sini. Oke, ini ada saya coba share kemarin saya beli tas gambar. Oke, gambar lidah. Saya memang suka. Nah, kalau saya lihat dan kalian lah ya, di sini itu biasa kayaknya, dari jenis fotonya biasa. Tapi saya pernah coba beli di sini, hasil kulitnya sangat cantik, sangat eksklusif, sangat mewah. Ya, ini saya beli ini nih, tas ini. Bukan, ini, tas ini. Tas laptop ini, gitu ya. Ini agak soft gitu. Saya biar kalian kelihatan. Nah, jadi ini ya tasnya. Dan saya lihat memang produknya sangat bagus dan sangat mewah. Jadi, tapi padahal di fotonya kalau saya lihat sih biasa aja gitu. Kualitas caranya editing fotonya biasa. Dibanding dengan yang tadi gitu. Nah, dia yang si Iris tadi dia mampu memberikan nuansa mewah di produknya. Nah, iya benar, jangan lihat gambar Bu, tapi bahannya. Makanya memang banyak pembeli minta real pic sis, real pic gitu ya. Karena kan kalau udah namanya di sini udah pakai pengolahan gambar. Tapi ketika kalian mau memancing user untuk datang dulu, kasih gambar yang sangat menarik. Setelah untuk maksudnya untuk manggil gitu ya, ada cewek cakep gitu ya. Kalian lihat impresi pertama kali, wah cakep nih gitu. Jangan suruh dia ngomong gitu, dia ngomong belepotan. Tapi kan kesan pertama dia bisa menyajikan menarik dulu gitu. Nah ini dia bikin menarik dulu gitu. Ya, terus saya suka ini. Kok lama sih? Ini ya ini. Dia punya brand namanya Kayin dan dia membuat feed Instagramnya itu kalau di apanya di story-nya dia buat kayak sehari-hari lah, kehidupan dia sehari-hari. Nah foto-foto dia sajikan cukup estetik ya, keren nih kayak gini kan, nggak mesti di tengah, di pinggir gitu. Ini bisa kelihatan nih kulitnya, estetika kulitnya. Dan memang ketika saya beli memang bagus. Nah, kualitasnya memang bagus gitu. Dia sesuai lah dengan yang difoto. Ada juga sih yang kalau pas saya beli biasa ternyata waktu difoto itu cakep. Nah, itu ya. Karena si produknya saya lihat oh ya biasa sih gitu. Jadi memang betul-betul kalian nggak apa-apa untuk impresi pertama buatlah estetika foto yang cakep untuk bisa mendatangkan dulu sini datang gitu. Real pic testimoni semua tas ya Bu. Iya, saya memang hobi kolektor tas. Padahal kalau satu itu aja gitu ya kalau saya. Ini lagi suka dengan tas yang si Iris tadi. Iris official itu
tasnya cukup besar karena muatan saya cukup banyak. Gitu. Sama yang tas laptop karena memang saya kemana-mana pasti bawa laptop. Dan memang ibu itu anak ibu ya, iya betul anak saya gendut. Oke. Nah, ini ya cara menulis konten berkualitas dan menarik. Ini yang berkaitan dengan tugas kalian yang kemarin. Bingung gitu, Bu, kayak mana sih buat kontennya? Ngarang, saya nggak pandai ngarang gitu ya. Jadi buat untuk untuk kalian lah ya, kalau nanti mau masuk ke bisnis atau berprofesi sebagai marketer konten, itu memang harus kalian mampu menyajikan konten yang berkualitas, menarik. Itu ada pakem-pakemnya apa-apa aja. Kenapa? Karena konten yang orisinil, ya, menciptakan konten yang menarik itu salah satunya adalah orisinalitas. Mesin pencari itu akan membantu situs Anda untuk mendapatkan lebih banyak expose. Karena algoritma si Google ketika ada konten yang sama banget, itu dia yang akan bisa menampilkan mana yang duluan muncul, yang belakang-belakangan bisa dianggapnya juga spamming, ya. Dia bisa mengurangi peringkat, bisa jadi. Tapi kalau misalnya konten kalian betul-betul oke lah, nggak orisinil banget, ngambilnya dari sana, terus kalian combine. Nanti saya kasih tahu lah caranya, ya. Saya baca chat lagi. Enak kali udah pakai headset goyang kaki. Dia bilang, oke, this is my partner selama saya bekerja. Jadi sekalian saya bisa ngawasin dia. Kelihatan ya dari sini ya? Oh ya, oke, kelihatan. Nih, mana nih? Tuh. Oke. Screen lagi ya. Nah, Google juga akan bisa kasih penalti tadi ya pada situs dengan konten yang duplikat. Di sisi lain, si Google juga akan dia kasih reward pada situs kita dengan kualitas tinggi dan ketika kita punya konten yang orisinil. Jadi dia bisa posisikan makin lama makin naik peringkatnya. Kayak saya kemarin memang butuh effort ya. Effortnya nggak berat-berat banget sih supaya bisa saya dapat di page 1. Jadi kalau kalian cari itu kata kunci web design Medan, Coding Lab itu termasuk di page 1 walaupun bukan di peringkat yang paling atas. Karena saya masih kurang banyak melakukan usaha di website saya supaya saya bisa dapat peringkat 1 yang di atas, maksudnya di page-nya sudah 1 tapi masih belum di atas gitu. Nah, yang pertama adalah buat konten yang orisinil yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi kalau misalnya kalian bikin konten itu belum ada dibuat di tempat lain, itu si Google akan baca algoritmanya ini adalah konten yang orisinal gitu. Dan tidak sama dengan berita yang lain. Konten itu ada yang mirip-mirip. Ini saya tunjukkan ya. Ya, biasanya paling atas yang paling dicari. Nah, contohnya gini ya. Web design Medan. Nih, ini dia bayar nih. Saya nggak mau bayar. Saya mau yang gratisan. Dia ini memang selalu apa ya, dia ada apa, saya coba lihat dulu deh yang nomor 1 ini. Dan memang orang akan ngeklik yang nomor 1 dulu kan gitu. Inilah yang posisi nomor 1 ini, malah dia 2 nih kan. Ada 2 website dia di nomor 1, nomor 2. Saya lagi lambat. Oke, Permata Kurs. Oke, ini Coding Lab nomor sekian. Ya, saya masukkan beberapa kata kunci, beberapa keyword, dan ini masih belum dapat sih ya untuk konten saya karena saya memang combine, jadi nggak orisinil banget gitu, belum konsen di masalah itu. Gitu. Ya, biasa page 1 yang paling banyak dicari, benar sekali. Gitu. Ya, ini contohnya. Tuh, lama banget sih. Oke, kemudian fokus ciptakan headline yang kuat. Headline. Jadi bikin judul berita. Judul berita itu 80% orang akan membaca headline. Dari 80% tadi,
20% orang akan baca isi kontennya. Jadi headline itu sangat berguna. Contoh nih, saya mau cari supaya jualan laku. Itu kan ada laris, ada laku ya. Laris deh, kayaknya kata kunci laris yang paling. Nah, nih yang nomor 1 nih. Banyak kan berdoa nih ya. Doa usaha lancar nih ke finance. Nih ya, lancar. Di sini ada laris, nih kata kuncinya nih ada nih. Laris di dalam artikel ini. Dream, baca doa. Doa orang untuk jualan. Doa ya, banyak doa. Saya mau ke digital marketing ya. Jualan. Memulai bisnis online. Oke, nih. Nah, ini dia bayar nih ya kalau yang pakai iklan ini. Nah, Niaga Hoster. Ini namanya headline, ya kan? 8 plus cara bisnis online dari nol untuk pemula. Terbaru. Nah, supaya orang bisa lihat bahwasannya ini bukan artikel lama. Karena namanya teknologi, gara-gara cuma beda setahun aja orang nggak mau baca. Orang maunya yang terkini, yang di 2020. Makanya kalau di YouTube itu, pakai belakangnya itu 2020. Hanya tutorial bikin Canva. Canva itu dari tahun berapa gitu. Bisa jadi udah banyak berubah. Karena memang ketika saya menggunakan, ada perubahan fungsi-fungsi fitur yang semakin lama semakin dihilangkan sama si Canva. Yang dulunya gratis, sekarang udah jadi berbayar gitu. Ya, mungkin dia udah cukup masanya untuk memberikan gratis dan orang sekarang sudah mulai butuh. Jadi kalau yang mau pakai ini bayar pakai yang pro. Nah, jadi ini salah satunya adalah membuat headline pakai ada terbaru. Dan ini yang paling banyak dicari ya, kayaknya paling banyak digunakan orang sehingga paling banyak dicari pakai angka 4 tips. 10 cara, 9 cara gitu nih. 5 cara, 5 langkah, 10, 31, 7 gitu. Ini apakah semakin banyak semakin orang cari. Nah, gunakan headline yang kuat. Nah, karena setelah 80% jelas, 80% ini orang klik. Habis itu dia baca apa enggak? Dia lihat nih. Dia lihat dulu nih. Nah, ini ada triknya juga, gimana sih bikin konten yang orang jarang sih orang langsung baca satu-satu gini. Satu gini. Biasanya dia lihat dulu ke bawah nih. Kira-kira kontennya secara garis besar bisa enak dibaca nggak? Oh, kayaknya nih enak nih. Ada gambar-gambarnya, ada poin-poinnya gitu ya. Jarak antar tulisan tuh ada jaraknya, ada marginnya, lebih lega bacanya. Dan lebih terstruktur di sini. Nah, ini salah satu tulisan yang cukup bagus, konten yang cukup bagus, gitu ya. Terus bisa memberikan jawaban. Nah, setelah dia ngeklik gitu ya kan, lihat apakah betul-betul bisa memberikan jawaban di artikel dia. Saya mau cari usaha untuk mulai bisnis online. Oh, dia lihat nih, oh ada tulisannya. Usaha online Google Ads. Oh, aku nggak pandai nih gitu. Dicari lagi. Aku nggak ngerti tanpa model freelance. Oh iya, aku ada skill desain. Nah, kalian anak-anak sistem informasi pernah belajar desain kan? Ini bisa nih. Terus bagaimana caranya? Oh, ada dikasih tahu apa kemana aja. Berapa sih penghasilannya? Oh, bisa dilihat nih. $5 per project. Kecil sekali. Oh, ada yang pakai penawaran. Dia ada dia kasih tips suksesnya, atau jualan template desain. Sekarang kan banyak nih paket-paketan, misalnya jual 100.000 dapat 50 template, jual 300.000 dapat banyak template gitu. Karena kalau beli satu template mahal, $1, $1. Jadi saya jual 300.000 dapat 50 template misalnya, tuh 100 template dia bikin berbagai macam yang bisa digunakan orang, tinggal ganti-ganti gitu. Oh, atau online dropshipper. Nah, ini adalah ketika orang dapat menemukan nggak jawabannya di sini gitu ya. Jadi kalian kalau bisa bikin artikel ada tujuan manfaatnya, dan ada orang bisa
menjawab pertanyaan dari yang dia cari gitu. Kemudian akurat dalam melaporkan dan mengambil informasi. Jadi kalau bisa kalian itu mengambil atau membuat tulisan itu lebih bagus keakuratan kalau mendapatkan dari data. Dari mana saya bisa dapat yang tadi jamnya posting di sosial media yang bagus, di Facebook berapa ya, kita cari kira-kira di mana ada hasil-hasil survei, itu kita bisa angkat menjadi sebuah isu, gitu ya. Jadi tidak hanya asal saja ada statistik dan cantumkan sumbernya dari mana. Kemudian bagaimana kita bisa membangun akurasi kita itu bisa membangun kepercayaan pembaca, lihat siapa yang akan kita tautkan. Jadi misalnya ini tadi kayak saya, misalnya ada blog gitu ya, saya masukkan sumbernya dari ini, terus bisa diklik, bisa langsung masuk ke sana, dilihat, oh ya benar, sumber saya dari ini. Kan misalnya tadi saya buat sumbernya dari A, nggak ada sih A itu buatan saya aja, tapi kalau misalnya sumbernya dari ini, orang klik, melihat, oh ya benar, dia ngambilnya dari sini. Gitu. Memberi tautan ke lebih banyak konten. Ya. Ada. Oke, dari Herianto, biasanya P1 paling cari kalau mau belajar SEO sama Mas Didi Arwin Sabu, pakar SEO. Iya, oke, terima kasih. Adakan promosi, gunakan angka yang beruntung. Soft selling kebanyakan, Bu, terakhir ada promosi. Iya, makanya memang kan soft selling dulu gitu ya, terakhir dia hard selling. Itu kan membujuk pelan-pelan gitu. Memberi tautan ke lebih banyak konten. Contoh yang tadi ya, misalnya di sini ada nggak dia kasih tautan? Biasanya tuh kayak, coba saya cari yang website ini, biasanya suka ngasih ini sih, provider penyedia jasa hosting, mereka bikin artikel suka ada ini kan, pengertian bisnis online, jadi kita bisa, nah ini daftar isinya ya. Saya suka kalau ada artikel kayak gini, jadi kalau saya klik ini, dia langsung ke bawah ini, gitu. Nah, ini saya suka baca yang seperti ini, modelnya tuh suka. Ya, ada dibuat begini gitu ya. Nah, nih Anda bisa memulai membuat website sendiri ya. Ini dia ngeklik ke tautan yang lain. Jadi nggak hanya di itu aja, di halaman itu aja. Dia kasih misalnya pasar online, dia bisa ngeklik ke Bukalapak atau Tokped. Tapi ini memang kalau ada link ke situ, itu akan menambah popularitas dia, rank dia. Kalau kita punya website, orang banyak rekomendasi klik ke website kita, itu reputasi kita di mata Google itu sangat baik, sangat bagus gitu ya. Switch Egg dulu, Bu. Apa Switch Egg? Maksudnya apa tuh? Hartono, Switch Egg. Account maksudnya. Switch account. Itu maksudnya. Oke, ini ya. Nah, bikin konten seperti ini. Gitu. Modelnya ya di website kita. Lebih enak. Tapi kalau saya sih lebih enak baca, enggak cuma sebesar ini. Enak tuh baca selebar ini. Hanya sekarang banyak website menerapkan full width. Gitu ya. Kayak gini nih menghilangkan konsentrasi. Jadi kalau bisa saya bisa satu ini aja fokus kemari. Kalau dia sudah ke halaman detail. Itu istilahnya user experience gitu ya. Oke, terus ciptakan engaging content, engagement konten yang berkaitan gitu ya, supaya kita bisa memberikan perspektif baru, pengetahuan sesuatu yang bisa bermanfaat, menginspirasi, menghibur, itu yang mengengage, menciptakan hubungan ke user yang baca gitu. Kalau misalnya saya sudah terbiasa baca, misalnya Detik lah ya, Detik saya sudah biasa baca Detik. Tapi begitu saya lihat Detik ini lama-lama kok kontennya lebih ke negatif gitu. Akhirnya males deh saya baca ini gitu. Coba saya baca yang lain. Artinya konten yang dia sediakan karena
sifatnya lebih ke banyak negatif, saya tidak mendapatkan engagement yang bagus terhadap situs tersebut. Gitu. Orang kalau misalnya kalian memberikan aura negatif kan juga enak ya. Saya juga tidak suka dengan orang-orang yang menyebarkan toksik, racun di sekitar saya, karena itu bisa meracuni saya, gitu ya. Nah, tips yang untuk supaya kita bisa bikin konten yang engage ya. Jadi bikin buat di headline itu buat membaca bertanya-tanya, tapi bukan berarti tulisan kalian tuh nggak ada jawabannya gitu. Jadi kan misalnya ada tulisan gimana sih agar Anda online bisnis Anda bisa ini gitu kan. Ada kalimat tanya yang dibuat seolah-olah mewakili si pembaca gitu. Mbak ya, saya coba lihat dulu ada nggak kira-kira. Nah ini kan, apa peluang cara bisnis online tanpa modal kecil terbaik gitu. Nah, itu kan pertanyaan. Nah tapi nanti akan dijawab di dalam artikel ini gitu. Terus buatlah bagian perkenalan yang memberikan kesan. Jadi supaya ketika pertama kali orang baca itu dia mau meneruskan ke bawah. Tapi kalau di awal udah nggak enak bertele-tele, orang juga males ya. Ya oke lah, saya nggak mau baca ini, saya mau baca ininya aja. Makanya diusahakan untuk intro itu nggak usah terlalu banyak. Ada yang sampai, kalau ini masih standar lah ya, paragraf seperti ini, nggak terlalu banyak. Ini untuk mencapai nomor 1 ini aja udah panjang banget, jadi percuma kalau kita buat ngetik panjang-panjang tapi nggak dibaca. Gitu. Dan orang bisa menyukai cerita. Bagaimana cara kita merangkai kalimat supaya orang bisa enak bacanya. Status Facebook, ada yang statusnya bikin singkat, ada yang bikin panjang gitu ya. Terus ada anti klimaksnya, itu yang saya suka. Ada postingan-postingan kayak status Facebook, dia cukup panjang gitu ya. Kadang ada kalimat, dia anti klimaksnya bagus di akhir, tapi saya males baca yang terlalu banyak. Ada yang setiap paragraf, itu sangat smart sekali dia dalam menceritakannya. Dengan bahasa yang ringan, tapi sebenarnya artinya sangat berat. Nah, itu. Ada yang orang menyajikan cerita ringan banget, ya karena audiens yang dia harapkan adalah seperti ini. Nah, mungkin bacaan saya agak berat, tapi ringan untuk dipahami, untuk kalian mungkin tidak akan suka gitu, karena ya audiens yang cocok untuk pembicaraan ini adalah orang-orang seperti saya. Mungkin kalau kalian yang lebih ringan lagi pokok bahasannya, yang nggak mau berat-berat, kuliah aja udah berat ya, apalagi dikasih tugas sama Bu Yusi setiap minggu udah cukup berat gitu ya, apalagi ditambah bacaan yang cukup berat gitu. Mungkin baca males ya, lebih suka nonton atau lihat gambar gitu. Ya saya itu lumrah lah untuk usia kayak kalian gitu. Kemudian berkomunikasi lebih baik dengan menambahkan gambar dan video. Ya, sebaiknya memang setiap ada artikel tambahkanlah gambar. Nih, kayak gini ya, ada gambar. Terus nanti di tengah-tengah tuh ada gambar begini gitu ya, supaya nggak boring lah. Nah, kayak gini gitu. Ya ini apa namanya, dengan judulnya apa, kasihlah gambar yang relate atau berhubungan. Ini contohnya seperti ini juga kan. Nah, ini dia kasih justru capture-nya ya. Kayak saya kan gini ya, bikin apa namanya nih, supaya nggak boring saya kasih gambar-gambar nih. Jadi lebih enak bacanya. Nah, gitu. Oke. Kemudian selalu update website atau blog Anda. Ya. Nah, tulis konten pendek dan meruncing. Ya, konten nggak usah panjang-panjang, ya. Cukup yang penting poinnya apa, gitu ya. Ini kan sebenarnya ini kayaknya panjang, Bu. Ya, benar panjang. Tapi dia ada poin-poin penting yang diringkasnya, gitu. Nah, sama kayak saya. Di sini saya bikin singkat-singkat, baru nanti saya jelaskan panjang-panjang. Karena kalau saya kayak gini kan malas bacanya nih. Saya yakin kalian nggak akan baca ini. Kalian langsung ke sini gitu. Gitu ya. Gimana nanti kalau misalnya ujian nih? Ujian, apa tips mengembangkan konten berkualitas dan menarik? Inilah ada ya kan. Tapi saya suruh jelaskan tuh kalian.
Nah, buat dalam kalimat jelaskan, sebutkan dan jelaskan dengan kalimat sendiri. Jadi nanti ujiannya seperti ini, gitu. Ujian UTS-nya. Singkat, padat, jelas. Aduh, ujian jangan teori, Bu, langsung buat landing page. Nanti saya kasih landing page cekap-cengap gitu ya. Terserah lah nanti mau belum apa nih, saya kasih tugasnya gimana. Kalau lebih enak dosen itu ya, meriksa ujian, itu sebenarnya soal dalam pilihan berganda. Kalian tinggal jawab, langsung ada hasilnya, saya nggak perlu ngecek-ngecek lagi. Kalau ini kan sebutkan dan jelaskan, saya harus betul-betul baca satu-satu gitu kan. Terus ngasih nilainya, itu harus objektif. Kasih jawabannya, ini A, ini B, mirip. Mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah gitu. Nah itu ya. Tes 3 soal aja Bu, saya sudah senang ya 3 soal. Yang pertama bikin landing page, yang kedua bikin konten sosial media untuk Instagram dengan menggunakan gambar-gambar, caption, headline dan cerita yang baik. Mau nggak gitu? Oke. Tapi kayaknya bakalan itu menarik sih. Ya, kalau buat praktek. Saya memang kalau namanya kita bisnis 2 ini karena lebih banyak praktek, lebih sukanya praktek daripada teori. Gitu. Saya bisa mati muda. Oh, tidak mungkin. Nggak habis-habis Bu, ini aja kepala pusing. Jangan teori, buat yang lain lah Bu. Oke, kita pikirkan nanti ya, kira-kira formulasi apa untuk UTS kita dan UAS kita. Gitu. Ya, saya tidak akan memberatkan kalian lah. Misalnya kasih jangka waktu. Ini kan nanti ujian kita tanggal awal bulan November, ya kan? Tanggal 2 ya, sampai pokoknya 1 minggu. Terus hasil nilai ujian tuh dikumpul biasanya 1 minggu setelahnya. Saya akan kasih soal itu nanti di tanggal 1 minggu sebelum ujian. Jadi kalian bisa dapat waktu tuh 2, bahkan bisa sampai 3 minggu ngerjain UTS saya, gitu ya. Mukbang. Apaan tuh mukbang? Saya udah terlalu besar kalau suruh mukbang ya. Di awal November kita ujian. Oke, yang terakhir adalah selalu tulis konten pendek dan meluncing. Yang terakhir selalu update website dan blognya. Gitu ya. Jadi kalau memang mau dapat reputasi yang bagus, brand awareness kalian di mata audiens juga bertambah, ya kontennya rutin. Nggak mestilah 1 hari 3 kali, 1 hari 1, 1 hari 2, terus kalian lihat time-nya jam berapa yang kalian bisa buat, kayak bisa atur. Itu nanti ada tools-nya supaya kalian nggak kapan tiba-tiba harus jam segini kata Bu Yosi jam 15 sampai jam 6 sore. Di situlah kalian pantengin, nggak usah. Kita bisa bikin penjadwalan aja. Bu, web sendiri aja Bu, sesuai kemampuan yang kita bisa buat. Bu ajari Shopify, banyak template pun tinggal ganti-ganti katanya doang. Iya benar. Gitu ya. Oke. Nah, bagaimana ciri konten yang berkualitas? Yang pertama, konten yang mudah ditemukan atau findable. Baik dari dalam situs Anda atau dari luar situs Anda. Kalau dari dalam situs Anda, orang mudah melihat struktur dari websitenya. Ketika orang mau klik untuk mendapatkan artikel ini harus berapa klik yang dilaluinya. Jangan terlalu banyak klik yang dihasilkan untuk dapat orang menuju yang kita maksud. Semakin sedikit tingkat klik semakin bagus. Kalau dari luar maka kalian gunakanlah SEO, Search Engine Optimization. Kemudahan orang bisa menemukan artikel yang kalian buat. Untuk apa sih bikin artikel Bu? Supaya mudah dicari di Google. Supaya apa Bu? Supaya orang bisa menemukan bisnis kita. Karena nggak semua orang tahu misalnya saya mau cari coding lab. Enggak, orang nggak cari coding lab karena orang nggak tahu coding lab. Orang cari software house di Medan. Nah, dia nggak tahu siapa gitu. Kalau cari coding lab ya langsung nemu memang itu nomor 1. Tapi kalau misalnya kalian mau cari bukan kata kunci itu karena saya nggak tahu kamu namanya siapa gitu. Time out. Ada jam 9 ya, aku suruh sendiri. Oke, sedikit lagi ya, konten yang berkualitas bisa dibagikan. Ya buatlah
konten kalian mudah dibagikan orang gitu ya. Kalau Facebook di open lah gitu. Ada yang ini bagus, gimana saya mau nge-share? Oh rupanya di private, nggak bisa di-share gitu. Terus mudah dibaca tadi ya, ukuran tulisan, warna teksnya, latar belakangnya hijau, tulisannya hitam, tulisannya merah, pening kepalanya nggak bisa baca gitu ya. Terus luas kolom, terus tadi ya jangan terlalu kecil, jangan terlalu full width juga, karena full width itu orang baca begini. Nah, itu gak enak. Nah, jadi proporsi yang lebih enak lah gitu ya. Jarak vertikal antara garis tidak terlalu dekat, antara jarak huruf satu dengan huruf yang lain gitu. Jadi lebih enak dan lebih lega, nggak capek bacanya. Terus konten yang selalu bagus diingat dan memorable. Jadi Anda buatlah memang konten-konten yang unik. Oke, konten yang berulang tapi gunakan kalimat-kalimat yang bisa Anda olah dengan mudah dipahami gitu ya. Oke. Habis pas. Nah, saya sebenarnya mau ngajarin sih cara bikin ini tadi. Oke. Jadi gimana Bu bikin konten kami nggak bisa original gitu. Ini saya tambahin ya, karena kan 15 menit tadi kan jam kita tadi masuk kan masih 15 menit ya, habis untuk nunggu kalian masuk. Ini sedikit lagi nih. Untuk tugas kalian nih yang bikin news, artikel, blog 3 gitu. Jadi, kalau misalnya nih, kita cari niche pasar, niche judul ya. Ini saya ide-ide niche blog apa yang bisa kalian gunakan. Ini cuman di tahun 2019, tapi masih relate di 2020. Anda bisa cari tentang kata kunci, orang pakai kata kunci investasi atau keuangan, finance. Ini bisa kalian gunakan untuk bikin artikel. Saya juga akan bisa gunakan ini untuk decoding bagaimana untuk keuangan stabil masa pandemik. Itu orang banyak cari tuh. Ya, semuanya belajar masa pandemik, bertahan bisnis di masa pandemik gitu. Kemudian kuliner, ya sekarang masih isu itu masih relate karena ketika orang ada PSBB gitu ya, kan muncul tuh banyak jualan-jualan yang jualan di rumah khususnya di kuliner gitu. Ini bisa kalian gunakan. Kemudian tentang parenting gitu ya, terus bisa ke travel saya rasa enggak ya. Lagi down banget nih. Nah, teknologi masih Anda bisa gunakan. Beauty, kecantikan, tetap cantik di masa pandemik, tetap sehat di masa pandemik, itu bisa kalian gunakan. Game online, udah pasti game online, karena ini lagi masa PSBB, karantina, whatever lah namanya, lebih banyak kita di rumah, sekolah juga sudah tidak ada dilaksanakan di luar, lebih banyak di rumah, dan kalian biasanya akan menggunakan waktu untuk bikin main game online, termasuk ini, asisten saya yang kecil ini, yang sebenarnya besar badannya. Game tuh lagi main game ya. Ya, kemudian edukasi, ya pendidikan, bagaimana tetap pintar di masa pandemik dan sebagainya. Otomotif ini kayaknya saya rasa mengalami penurunan, ya. Orang lebih cari yang masalah di kesehatan, gitu. Tuh ya bisa kalian apa? Nah, nyarinya carilah, misalnya kayak saya nih, saya nyari bahan kuliah itu dengan berbagai macam blog ya atau website. Jadi saya combine. Jadi ada yang misalnya ada 8, ada 9, ada 5. Saya ambil mana yang terbaik, kemudian saya olah lagi. Olahnya gimana Bu supaya nggak mirip? Oke, misalnya ini 8 cara. Saya mungkin nggak 8, saya mungkin 11 atau 13 gitu ya. Kemudian jangan pakai cara bisnis online langsung ini plok gini ya. Bisa bikin cara bisnis pemula dalam 9 langkah. Bisnis mudah untuk pemula. Nah, gitu ya. Kata-katanya, kalimatnya ya kalian olah lagi gitu. Nah, misalnya ini, cara bisnis dapat dipelajari siapa saja. Termasuk dengan kalimat ini, kalau itu saya rubah lagi. Misalnya subjek, predikat, objek. Saya bikin objek, predikat, subjek gitu ya. Jadi saya gunakan kalimat saya sendiri, tapi merujuknya intinya adalah ini. Gitu ya. Misalnya di artikelnya ada menemukan. Saya rubah, kita bisa menemukan bagaimana cara, ini ya, kita bisa menemukan bagaimana cara berbisnis online bahkan untuk pemula. Itu kan nggak mirip, gitu ya. Jadi dengan kata-kata ini bisa kalian combine. Nah, bagaimana agar Anda bisa belajar bisnis jika Anda pemula? Kan bisa begitu.
ini ya, jadi nggak nyontek 100%. Nah, nih misalnya nih, ya jangan dicontek 100% dong, ya kalian bisa riset keyword, melakukan riset kata kunci, nah, atau research, nah gitu ya. Cek tren media sosial, mungkin kalian bisa melakukan set tren di media sosial gitu. Kata-katanya kalian rubah-rubah karena ya memang ini butuh banyak kemampuan vocabulary kalian gitu. Itu salah satu caranya ya. Oke, sepertinya di chatting ini semakin aneh saja saudara-saudara. Oke. Tugasnya bukan bikin blog ini. Blog ini adalah tugas kalian yang kemarin, ya kan? Cuman saya mau perbaiki, ada pertanyaan yang nggak ngerti gimana sih Bu bikin blog, bikin apa gitu. Silakan Anda ambil, combine artikel-artikel yang masih relate, olah, supaya inilah yang akan kita masukkan ke dalam landing page kalian. Gitu. Nah, tugasnya tetap yang tadi, persona tadi, mencari persona. Ini cuman ini doang, ini aja, menentukan persona audiens kalian. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan, bisa paham? Untuk pembuatan ini terserah, saya serahkan kalian mau pakai desain cantik-cantik pakai Canva boleh, cukup pakai Word saja boleh, PowerPoint boleh, PDF boleh. Tapi harus ada nama, profesinya apa, job desk-nya apa, demografi dia. Demografi itu kayak umur, jenis kelamin, pendapatannya, pekerjaannya, ya, atau misalnya status pernikahannya, goals dia apa, keinginan dia apa, masalah dia apa, keinginan dia apa, kekurangan dia apa, kesukaan dia apa. Kita buat owner bisnis orang yang bukan owner bisnis. Ini adalah orang yang menjadi target kita. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya bisnis baju Korea, jual baju Korea, K-pop, siapa personanya? Kan nggak mungkin dia ini nggak suka K-pop ini kalau saya lihat gitu. Jadi kita ownernya, siapa targetnya? Nah, kalau kamu jual produk baby, apakah target kamu bayi? Enggak, karena bayi nggak bisa beli produk kalian. Yang bisa beli itu mamanya si bayi. Maka kalian buatlah persona user, persona audiens kalian, target kalian itu misalnya, oke, si Rachel, bisa nggak apa-apa profesi dia adalah ibu rumah tangga sekaligus pebisnis juga, demografinya siapa, pendapatan dia berapa. Karena itu yang menggambarkan kemampuan dia dalam membeli produk kalian. Belum mulai bisnis gimana buat Bu? Namanya kita mau apa dulu? Kan kemarin saya minta untuk buat produk. Produknya itu ditujukan untuk siapa? Nah, siapanya itulah yang kalian petakan, persona audiensnya siapa. Ya kan memang nggak langsung bisnis, kita belajar berbisnis gitu. Ini untuk soal di pertemuan 6. Ya, ini si Rianto nih jelasin. Contoh jam tangan, berarti audiensmu adalah seperti cowok yang suka dengan jam tangan. Artikel tentang jam tangan. Ya, yang suka pakai jam tangan tuh siapa? Ya, misalnya nih saya nih jam tangan. Jam tangan kayak gini, siapa nih yang suka? Nih, dia banyak kayak gini. Apakah jam tangan ini audiensnya adalah saya? Nah, dari sini kan bisa kita tahu nih. Nah, dari sinilah dia buat persona audiensnya, target dia, persona targetnya. Iya. Enggak saya ya kan. Saya pasti yang ini apa namanya, yang itu yang lucu-lucu lah gitu. Nah, ini kebanyakan ini untuk cowok yang ini. Ya kan? Dan kesan yang ingin ditampilkan dari jam ini adalah menampilkan kesan maco. Makanya ini kan tangannya tuh maco gitu, berbulu gitu ya. Nah, benar si Arianto, jadi buat persona audiensnya siapa? Nggak apa, ambil aja gambar ya. Bisa gambar si ini misalnya ya kan, atau gambar ini ya. Dia kan dia sewa influencer nih, influencer siapa nih? Cukup terkenal dan saya juga follower dia. Dia kan badannya tegap, dia ini asisten yang fitness itu deh gitu kan. Nah, kalau cowok maco itu pakai jam ini yang menambah kemacuan lah gitu, menambah kegantengan gitulah kira-kira. Gitu ya. Personanya ini misalnya harga jamnya ini nggak ada harga jam 1 juta ke bawah, berarti
dia harus punya pendapatan berapa setahun. Kalau sempat dia beli jam langsung menghabiskan gajinya 1 bulan, dia nggak bisa makan, nggak bisa kemana-mana gitu. Nih contohnya nih kan, nih 1.690.000, artinya jam dia kayaknya range-nya 1 juta ke atas gitu. Ya rata-rata penghasilannya berapa gitu setahun. Oke, ada lagi pertanyaan kira-kira? Oke, tidak ada, cukup jelas ya untuk tugasnya. Ya, karena jam sudah menunjukkan jam 21.12, perkuliahan kita sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan kita bisa langsung di WA. Materi sudah saya upload di e-learning. Sesi terakhir adalah sesi foto keluarga. Silakan menampilkan kameranya supaya saya bisa foto di sini. Ya, silakan hidupkan kameranya. Oke. Kok sedikit sih hari ini? Biasanya rame 11, biasanya 18. Kemana? Udah pulang ya? Heri, kucingmu inilah, Heri Ang. Kucing, anjing. 10 ya sama saya kan ini ya. Iya, nggak ada akhlak memang orang ini, pulang duluan. Oke, guys. Artono, oke. Jeffrey, mana wajahnya? Heri Ang, oke. Ya, feeling oke. Siapa lagi yang belum ada di sini? 1, 2, 3, 4. Ya, cuma ini aja pesertanya. Oke, si Heri Ang ini memang kadang-kadang jangan-jangan dia nggak ada ini sebenarnya. Tinggalkannya aja dengan gambar kucing ini. Oke ya, kita mulai. 1, ya perlu disebak-sebakkan rambutnya. Yang tadi sambil tiduran, diperbaiki rambutnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Ya, 1, 2. Oke, thank you guys. Selamat malam, salam sehat. Semoga kita diberikan kesehatan semua. Si Diki dan si Devi, Mona, Sinta kenapa baru masuk ini? Apa kita perlu foto lagi? Bentar ya. Ayo, siapa? Imelda sama si Diki Destian ya? Kita foto lagi deh. Devi, Mona ya. Mana kameranya? Kamera live-nya Devi. Oke, saya satu lagi, ulang lagi ya. Oke. Ya, mana Devi, Mona, Sinta? Ya, perbaiki lagi mukanya. Ya, Rospita baru masuk kameranya, Dikis Destian kameranya. Oke, masih connecting to audio si. Oke, 1, 2. Oke, udah semua sepertinya. Ya, apa yang ada. Terima kasih ya. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa absensi. Absensi Oke, di Bu, malam, e-learning Bu. udah ya. Oke. Sudah, Bu. Ya, silakan kalau kalian mau ngobrol menggunakan room ini, belum saya tutup. Ya, sampai jumpa. Bye. Oke, Bu, malam. Malam.